Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah keluarga di hari ini, Rabu di awal bulan November 2020, 4 November di hari ini. Mari sebelum bersama kita merenungkan sabda Allah, kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, Engkau telah memperkenankan kami, keluarga lepas keluarga, dalam kesempatan indah ini untuk berjumpa, bersekutu, dan memaknai kembali ibadah yang indah, memuji dan memuliakan-Mu, dan di dalamnya ada firman yang kami renungkan. Terima kasih untuk sapaan-Mu bagi kami semua, sehingga kesempatan indah ini menjadikan bagi kami momentum perjumpaan dan bersekutu memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga firman yang kami renungkan ini meneguhkan kami dan kami maknai itu dalam hari lepas hari kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Sabda yang hidup. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu sehingga meneguhkan kami memaknai firman ini, lalu memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita bersama membaca dari kitab Maliaki, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Maliaki pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-14, demikianlah kutipan menurut kitab ini. Seorang anak menghormati bapanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang lahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan, sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah kutipan bacaan dari Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ibu bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi umat Yehuda pada zaman Maliaki berada persis seperti ketika tampilnya Hagai. Mereka adalah 50.000 orang diantaranya yang bertahan
Di tengah-tengah pagebluk atau pandemi wabah, kekeringan dan penyakit yang menimpa Yehuda Yerusalem secara khusus ketika mereka baru saja kembali dari Babilonia. Kita ingat bahwa Kores memperkenankan umat ini kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, dan mereka membangun negeri yang porak-poranda itu. Apa yang mereka alami tidak seindah dengan apa yang mereka harapkan. Pembangunan bait suci yang kemudian selesai tidak seindah seperti apa yang pada masanya ketika dibangun oleh Salomo. Baitnya lebih kecil dan tidak seindah serta semegah pada masa bait suci yang dibangun oleh Salomo. Apa yang terjadi bahwa umat Yehuda sudah terbiasa mereka tidak berada di bait suci. Kita masih ingat dalam khotbah yang lalu bahwa hampir 2 dekade, 18-an tahun mereka berada dalam kondisi tidak bersekutu dan berkumpul di tengah-tengah bait suci. Itulah sebabnya ketika bait suci ini jadi, yang bentuknya jauh lebih kecil dari bait suci Salomo dan kemegahannya pun tidak semegah bait suci Salomo, tapi bait suci itu berhasil dibangun. Tapi yang terjadi adalah umat Yehuda secara khusus mereka memilih untuk tinggal di pedalaman. Mereka tidak mau memilih untuk tinggal di daerah perkotaan karena trauma akan peristiwa pada masa ketika invasi Babilonia, bahkan ketika di dalamnya Asyur dan Persia yang membawa mereka ke dalam sebuah ketakutan yang sungguh-sungguh mendalam. Krisis yang menimpa mereka membuat mereka berada di dalam kondisi mental yang depresi dan tertekan. Kita masih ingat ketika bait suci itu dibangun dengan suplai dan subsidi bantuan oleh Kores. Kores turun takhta dan diganti oleh Darius. Subsidi itu dihentikan karena Darius menghabiskan uang untuk kampanye militernya. Maka kemudian bait suci itu terhenti. Umat Yehuda kalang kabut dengan kemudian bagaimana bisa bertahan dengan situasi pandemi yang dihadapi pada waktu itu, kekeringan dan wabah penyakit. Sementara mereka harus bisa bertahan hidup. Karena ketika kembali situasi menjadi normal, mereka memilih untuk mencari ketenangan dan tinggal jauh di pedalaman, tidak di daerah perkotaan. Karenanya soal ibadah tidak lagi menjadi soal yang utama bagi orang Yehuda. Semua hanya sekedar sebuah bentuk rutinitas, karena mereka sudah terbiasa untuk tidak lagi berada di bait suci. Dan bacaan kita memberikan gambaran untuk itu. Sebagai contoh untuk semua model persembahan, jika pada masanya mereka memberikan persembahan yang terbaik, maka sekarang mereka tidak lagi memberikan persembahan yang terbaik. Hewan yang cacatlah yang apa adanya yang mereka berikan. Imam-imam di bait suci pun hanya sekedar membawa ritual itu apa adanya, karena mereka tidak lagi melihat antusiasme, semangat dari umat yang datang untuk beribadah. Semua serba teknis, semua sudah serba rutin, dan semua yang dilakukan hanya sekedar sebuah ritualisme kering. Dan Maliaki hadir untuk kemudian mengingatkan mereka agar jangan sampai bahwa apa yang mereka buat pada waktu itu sungguh melukai hati Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi Yehuda untuk berada dalam kondisi jauh dari bait suci. Tidak lagi ada yang disebut dengan mental piety, kesalehan ketika di dalamnya temple piety itu atau kesalehan bait suci itu ada bagi umat Yehuda pada masanya. Yang terjadi sekarang adalah mereka tidak terlalu banyak berpikir tentang bait suci sebagai sentrum, apalagi kemudian memaknai akan semua ritual ibadah itu dengan tulus, dengan otentik dan dalam kesungguhan. Apa yang menjadi bacaan kita menjadi sebuah gambaran. Hewan persembahan yang cacat, korban ukupan atau apapun bentuk sajian persembahan dalam ritual persembahan yang kemudian dibuat oleh imam asal-asalan. Termasuk kehadiran para imam yang tidak lagi dalam sepenuh hati melayani. Dan umat memilih untuk lebih berdiam dan memikir akan kehidupan sendiri-sendiri. Dan itu menjadi sebuah pencemaran. Kiranya peristiwa yang dialami oleh Yehuda dan Maliaki yang hadir untuk membawa agar mereka tampil kembali hadir dan memaknai ibadah dengan otentik. Menjadi Yehuda ingat tentang cinta yang mula-mula itu. Tentang ibadah yang pernah mereka alami ketika mereka jalan itu dengan tulus. Korban yang sungguh, yang sempurna,
yang kemudian di dalamnya mereka persembahkan sungguh baik adanya. Kita bisa bayangkan daripada korban yang sembarangan, yang asal-asalan, hewan-hewan ternak yang cacat, Tuhan justru jauh lebih berkenan terhadap hati yang remuk redam. Sungguh hati yang keluh dan sedih menjadi korban yang Tuhan lebih berkenan daripada itu, daripada korban sembelihan yang cacat. Dan ini menjadi sebuah gambaran seperti yang diekspresikan juga oleh pemazmur, tentang bagaimana ketika adalah lebih baik umat datang dengan tangis dan air mata, tapi dalam hati yang tulus tampil apa adanya, dan menyerahkan kehidupan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, daripada hanya memaknai sebuah ritualisme yang kosong adanya dan hanya sekadar teknis. Dan moga setelah hampir 8 bulan lamanya, kita telah berada di hari Rabu yang pertama di minggu di bulan November ini. Kita sudah berada dalam kondisi terbiasa, tidak lagi berada di gedung gereja, sama seperti khotbah di minggu lalu. Kita sudah terbiasa untuk berada dalam kondisi jauh satu dengan yang lain. Tidak ada saling tatap muka untuk sebuah perjumpaan, pelukan, salam, tegur sapa, dan lain sebagainya. Kita terhubung, terkoneksi, tapi alone, sendiri. Connected, but alone. Dan itu menjadi warna kehadiran kita dalam memaknai dimensi persekutuan kita di akhir-akhir ini. 8 bulan sudah sejak pandemi di Maret melanda. Dan moga itu tidak menyurutkan kita untuk memaknai apa arti ibadah yang sejati. Kita bisa bayangkan kalau pada masanya kategori audience, building, dan cash, jumlah warga gereja yang hadir, gedung gereja, dan jumlah uang yang diperoleh itu menjadi kriteria pada masanya. Sekarang sudah porak-poranda dan tidak bisa lagi itu dijadikan kriteria. Karena segala sesuatu setelah pandemi ini, kalau mau dijujur, perolehan perbendaharaan dalam jumlah uang yang diperoleh di gereja menurun. Jumlah kehadiran warga gereja bahkan boleh dikatakan nyaris tidak ada lagi, dan gereja kosong melompong. Di dalam kondisi ketika orang membangun gedung gereja dengan megah, tapi yang terjadi justru yang ada adalah tidak dihadiri karena ibadah tidak dilangsungkan secara onsite, tapi secara online. Dan kategori itu sungguh porak-poranda sudah. Yang ada sekarang bagi kita untuk memaknai kembali, memikir dan merefleksikan ulang tentang apa arti ibadah yang sejati. Jika khotbah di hari Minggu yang lalu menyatakan bahwa kita adalah pribadi gerejawi, bahwa setiap pribadi kita membawa dimensi eklesial, membawa dimensi gereja. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah gereja, sehingga di tengah-tengah ruang publik berkelindanlah pribadi gerejawi itu dengan ruang publik. Terpaut bahwa ketika kita berada dalam realitas hidup, adalah kita yang gerejawi ini juga hadir di dalamnya. Sehingga jika kita memberikan persembahan sekalipun tidak dalam kondisi ibadah on-site dan hanya sekedar ibadah online, tapi biarlah dedikasi persembahan itu kita berikan dengan tulus dan baik adanya. Kita berikan dengan jumlah yang kemudian di dalamnya adalah dedikasi persembahan yang terbaik yang mau kita berikan. Dan itu sungguh-sungguh kita berikan dengan hati yang tulus. Kita beribadah sekalipun di rumah, juga di dalam kepantasan, yang kemudian kita hadir di dalam kebersamaan lewat doa maupun lewat perenungan firman Tuhan, dalam persekutuan suami istri dan anak-anak di rumah kita masing-masing, dimaknai dalam ibadah yang sejati, dalam kepantasan, ketika di dalamnya Tuhan hadir di dalam kebersamaan kita sebagai keluarga. Dan moga itu yang tetap kita pertahankan. Janganlah kiranya itu kendor, sama seperti yang dialami oleh umat Yehuda, sehingga persembahan menjadi asal-asalan, sebuah perjumpaan menjadi sebuah bentuk yang di dalamnya apa peduli ketika umat sudah terbiasa hanya memikirkan kehidupan di rumah masing-masing. Mereka lebih memilih hidup di pedalaman dalam perjumpaan, jauh dari macam bentuk risiko yang mengancam, dan itu membuat mereka tidak peduli lagi, bahkan tidak punya kepekaan untuk memaknai apa arti sebuah makna koinonia itu. Dan ironisnya, ritual ibadah kebaktian menjadi asal-asalan dan apa adanya. Moga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun ibadah online kita gelar, adalah ibadah online yang sungguh-sungguh, yang kita lakukan pantas bagi hormat dan kemuliaan Tuhan.
Kita beribadah sekalipun dengan tatap layar, tapi hati kita sungguh-sungguh terangkat di dalam sebuah perjumpaan koinonia di tengah-tengah keluarga, yang sekaligus juga adalah persekutuan dengan Tuhan, yang sungguh dan pantas adanya. Pada saat ibadah kita mereguh uang di kantong kita, dan kita mempersiapkan persembahan itu dengan tulus dan pantas adanya. Kita persembahkan juga dengan tulus dan janganlah persembahan dengan asal-asalan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Ad maiorem Dei gloriam. Untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan, seperti yang Maliaki katakan. Cobalah melunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani kita. Karena Yehuda telah tampil dan melukai hati Tuhan. Sebuah bentuk ibadah yang kemudian di dalamnya hanya sekedar taktis dan teknis, dan Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan lebih menghendaki hati yang remuk redam dan hancur, tapi datang dalam ketulusan dalam ibadah dan penyembahan yang sejati, yang kemudian mempersembahkan hidup sebagai juga persembahan yang hidup untuk Tuhan. Dan moga keluarga-keluarga kita masih mempertahankan itu. Sebagai keluarga yang beribadah dengan pantas dan tulus, yang kemudian di dalamnya kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan memuji, menyanyi, kita membuka Alkitab dan kita membaca serta kita merenungkannya, kita mengatupkan tangan dan ketika kita berdoa, kita mempersembahkan dan kita persembahkan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh dedikasi, kita lakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan sepantasnya. Dan moga itu kita pertahankan bahkan sampai saat ini ketika segala sesuatunya kita lakukan di rumah. Karena sejatinya kalau mau jujur, kita merasa bahwa kita tidak dikontrol lagi. Kita tidak kemudian melihat dalam kondisi dengan pakaian pantas ataupun tidak, atau orang tidak melihat kita. Pakaian yang kemudian di dalamnya santun atau tidak, orang tidak melihat kita. Kemudian persembahan yang kemudian kita berikan asal-asalan, toh kemudian di dalamnya mau peduli apa? Ketika di dalamnya pun gereja sudah tidak lagi menyentuh, dan kemudian di dalamnya tidak seakan-akan tidak lagi dirasakan kehadirannya. 8 bulan sudah lamanya kami merasakan begitu jauh dari kehidupan gerejawi. Moga tidak membuat kita kendor, tapi justru membuat kita semakin dekat dalam perjumpaan dengan Tuhan yang kemudian di dalamnya menjadikan rumah-rumah tangga kita gereja kecil. Dan berjuanglah untuk itu. Tetaplah punya semangat, tetaplah punya kekuatan untuk mempertahankan itu. Hormati selayaknya. Sehingga apa yang kemudian kita dedikasikan sebagai sebuah ibadah adalah kemuliaan dan untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan setia dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga apapun yang mau kita lakukan hanya untuk lebih besarnya kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami belajar dari kehidupan umat Yehuda pada masanya. Ketika mereka berada dalam situasi kamang kalau dan tawar hati. Lama sudah mereka tidak bersekutu. Ketika bait suci itu terbentuk dan kemudian ketika bait suci itu dibangun. Mereka sudah terbiasa untuk kemudian jauh dari kesalehan bait suci. Sehingga ibadah menjadi asal-asalan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat tidak seperti dan tidak sepantasnya. Sehingga segala sesuatu yang selayaknya dipersembahkan sebagai ibadah bagi kemuliaan Tuhan, justru yang terjadi adalah pencemaran. Engkau mengutus Maliaki di dalam kekuatan dan dalam cinta untuk senantiasa membawa undangan, bahwa Tuhan mengasihi dan mengundang setiap pribadi yang datang dengan ibadah yang tulus, yaitu mempertaruhkan hidup sebagai ibadah yang sejati dan berkenan bagi Tuhan. Karena bantulah kami ya Tuhan, sekalipun sudah 8 bulan lamanya, kami tidak lagi mengalami sebuah persekutuan ketika perjumpaan fisik, tatap muka, perjumpaan teragawi itu kami alami. Tidak mengendorkan kami untuk tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan kami mengalami sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya dengan sesama kami sebagai pribadi gerejawi yang tetap terus mengalami perjumpaan itu dimanapun kami berada. Roh Kuduslah yang mempersatukan kami, sehingga tidak membuat kami kecil dan tawar hati, bahwa kami tetap ada sebagai gereja untuk tetap bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan dengan setia. Karena kami berterima kasih di hari Rabu di awal bulan November ini, Tuhan masih setia menyertai dan memberkati kami, sehingga sebagai keluarga kami hadir pada saat ini. Rahmatilah kami semua,
secara khusus dalam pekerjaan yang kami geluti dan kami tekuni. Kiranya rezeki yang kami peroleh hanya untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Berkati kami sebagai bapak rumah tangga, bersama-sama dengan istri yang adalah ibu rumah tangga, dengan anak-anak kami, bahkan hadir menantu, dengan cucu bahkan cicit. Kiranya kami terhimpun sebagai keluarga yang sungguh-sungguh menghormati Engkau dengan layak apa adanya dan di dalamnya pantas, sehingga di dalamnya kami menjadi gereja-gereja kecil yang mengalami Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam pengalaman keseharian kami. Rahmati kami dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan pengharapan, sehingga hari lepas hari kehidupan kami sebagai keluarga diwarnai terus dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan meneguhkan kami dan kami tidak sendiri dalam pengalaman keseharian kami. Bantulah kami agar kami tetap setia dalam ketaatan dan percaya kami kepada Tuhan, sekalipun di dalam realitas dan mata fisik kami melihat kami longgar dan kendor dalam banyak hal, terlebih dalam kehidupan institusi dan kelembagaan gerejawi. Tapi itu tidak membuat kami surut dan tawar hati. Kami tetap menggebu-gebu dan hati kami berkobar-kobar untuk tetap setia melayani dan iring Tuhan Yesus apapun situasi dan kondisi kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami dan kami tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah bersama-sama dengan kami sebagai keluarga. Berkati anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka dalam studi, dalam mencari pekerjaan atau mencipta pekerjaan. Berkati mereka dalam pergaulannya. Rahmatilah kehidupan kami sebagai orang tua yang mendidik dan membesarkannya. Dan kiranya rumah tangga kami memancarkan terang Kristiani untuk memuliakan Tuhan karena kami adalah pribadi gerejawi. Sehingga dalam perjumpaan di tengah-tengah ruang publik kami bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dan rumah tangga kami diberkati. Berkati kami sebagai gereja dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang sementara kami lakukan, secara khusus kami GPIB Jemaat Ibn His DKI Jakarta. Rahmatilah kami semua dalam rencana-rencana yang kami mau buat sepanjang dalam bulan-bulan di akhir tahun 2020 ini. Kiranya berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada kami kesatian, pengharapan, kekuatan, semangat, agar kami tetap melayani Engkau dengan setia dan di dalamnya ya Tuhan, terlebih kami beribadah dengan setia untuk mau mengiringi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berkatilah kehidupan persekutuan kami ini sehingga memuliakan Tuhan dan Tuhan nyatakan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami secara khusus dalam menghadapi krisis yang sementara melanda. Kami yakin Tuhan akan memberikan hikmat sehingga di dalamnya pemerintah kami, di dalam pimpinan Tuhan sendiri akan membawa bangsa kami ini keluar dari krisis, dan kami pada masanya di dalam kasih dan sayang Tuhan boleh melihat semua kebaikan yang telah Tuhan beri. Bahkan sejak dari sekarang ketika Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan mengawali kami, Tuhan mengayomi kami, Tuhan memproteksi kami, Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami, Tuhan melimpahkan berkat kepada kami, sehingga kami masih bisa menjalani kehidupan hingga saat ini. Itu semata-mata karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan untuk kami semua. Karena berkatilah pemimpin kami ya Tuhan, sehingga lewat kepemimpinan mereka, sejahtera negeri ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Malam telah kami sambut, kami akan menyongsong kembali hari esok dengan pengharapan yang baru. Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami, untuk melangkah dengan penuh syukur, sembali berterima kasih untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri. Yang dalam kondisi sakit akan ada rahmat pemulihan dan kesembuhan. Takut, cemas, tawar hati, patah arang, yang terbebani, tertekan dan depresi. Di dalam Tuhan ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, penghiburan, untuk kemudian melangkah kembali dan bersyukur karena Tuhan menyertai dalam setiap langkah kami, bersama-sama dalam kasih setia Tuhan di dalam kami memaknai hari-hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri. Ampunilah akan dosa kami dan ampunilah dosa sesama kami. Tuhan rahmatilah kami dengan setiap rencana yang mau kami buat, dan kami berterima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan beri, sembari kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu itu. Ampunilah dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ibu bapa, kaum muda, anak-anak dan remaja yang Tuhan kasihi,
Mari kita melangkah dalam kekuatan Tuhan dan dalam kesungguhan kita untuk tetap setia beribadah. Bersama-sama dengannya kita bisa survive dan bertahan. Dan andalkanlah Tuhan dalam apapun warna situasi kondisi kita. Kita berjumpa kembali dalam ibadah di hari Rabu yang akan datang, dalam berkat dan kasih sayang Tuhan yang mengiringi hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.